Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Waalaikumsalam. kelompok 3 ingin mempresentasikan perkembangan sistem distribusi dalam sistem operasi. Pertama, ada eh, sistem operasi telah mengalami evolusi yang pesat sejak era awal komputer dari sistem batch yang sederhana hingga komputasi awan yang canggih. Perkembangan sistem distribusi telah mencerminkan perubahan kebutuhan pengguna dan kemajuan teknologi dalam artikel ini. Kita akan menelusuri perjalanan sistem distribusi dalam sistem operasi, mulai dari kemunculan awal hingga tren terbaru saat ini. Oke, di slide kedua, batch system memproses data tanpa interaksi langsung. Era awal 1950-an, pada era awal komputer, sistem batch menjadi pilihan utama untuk memproses data skala besar. Komputer-komputer besar seperti IBM 704 digunakan untuk memproses data dalam batch tanpa interaksi langsung pengguna langsung. Pengguna harus menyiapkan program data secara terpisah sebelum diproses oleh komputer. Dua keterbatasan dan tantangan. Meskipun efektif dalam memproses data dalam kuantitas besar, sistem batch memiliki beberapa keterbatasan. Pengguna harus menunggu lama untuk hasil pemrosesan dan tidak ada interaksi real time dengan komputer. Hal ini membuat sistem batch kurang fleksibel dan sulit untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin dinamis. Ya, lanjut teman saya. Silakan. Pada era 1960-an, sistem time sharing muncul sebagai solusi untuk meningkatkan interaktivitas dan fleksibilitas sistem operasi. Sistem ini memungkinkan banyak pengguna untuk berinteraksi dengan komputer secara bersamaan melalui terminal. Multik yang menginspirasi sistem operasi unik menjadi salah satu contoh sistem time sharing yang berpengaruh pada perkembangan selanjutnya. Peningkatan efisiensi dengan sistem time sharing, sumber daya komputer dapat digunakan secara lebih efisien. Beberapa pengguna dapat menggunakan komputer secara bergantian, meningkatkan utilisasi sumber daya dan mengurangi waktu tunggu. Hal ini mendorong adopsi yang lebih luas di lingkungan akademik dan bisnis. Tantangan keamanan, meskipun menawarkan banyak manfaat, sistem time sharing juga menghadapi tantangan keamanan yang kompleks dengan banyak pengguna yang dapat mengakses komputer secara bersamaan. Kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data menjadi semakin penting. Distributed system berbagi sumber daya lintas lokasi. Era 1970-an dan 1980-an. Seiring dengan perkembangan teknologi jaringan, sistem terdistribusi menjadi semakin populer pada era 1970-an dan 1980-an. Sistem ini memungkinkan komputer di lokasi yang berbeda untuk bekerja sama dan berbagi sumber daya, seperti data, perangkat keras, dan aplikasi. Salah satu contoh adalah sistem berkas terdistribusi seperti AFS, Andrew File System. Keunggulan sistem terdistribusi menawarkan beberapa keunggulan, seperti peningkatan redundansi dan ketersediaan data, serta kemampuan mencegah tugas kompleks menjadi bagian-bagian yang dapat diproses secara paralel. Hal ini meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Tantangan koordinasi dan keamanan. Meskipun demikian, sistem terdistribusi juga menghadapi tantangan koordinasi dan keamanan yang kompleks. Perlu ada mekanisme yang efektif untuk sinkronisasi data, penanganan kegagalan, dan perlindungan terhadap ancaman keamanan di seluruh komponen terdistribusi. Oke, selanjutnya Muhammad Fatir, silakan dijelaskan. Networked System, konektivitas lintas batas. Era 1990-an. Pada era 1990-an, komputer mulai saling terhubung melalui jaringan seperti LAN dan internet. Hal ini membuka peluang baru untuk berbagi informasi dan sumber daya secara lebih luas, serta
memungkinkan akses jarak jauh. Sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan seperti novel netware menjadi semakin populer pada masa ini. Sistem ini dirancang khusus untuk mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya dalam lingkungan jaringan, memastikan keamanan dan efisiensi akses penggunaan. Dampak transformatif. Perkembangan sistem jaringan berdampak transformatif pada cara kita bekerja, berkolaborasi, dan mengakses informasi. Hal ini mendorong terbentuknya komunitas virtual, e-commerce, dan layanan cloud yang akan terus berkembang di masa depan. Cloud computing. Komputasi berbasis internet. Instruksi terpusat. Dalam cloud computing, infrastruktur fisik seperti server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh penyedia layanan cloud. Pengguna dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya ini melalui internet tanpa perlu memiliki atau memelihara infrastruktur sendiri. Skalabilitas dan fleksibilitas. Salah satu keunggulan utama cloud computing adalah kemampuannya untuk menyediakan sumber daya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Perusahaan dapat dengan mudah menambah atau mengurangi kapasitas sesuai dengan permintaan, tanpa harus berinvestasi dalam infrastruktur baru. Efisiensi biaya. Dengan cloud computing, perusahaan dapat menghemat biaya terkait pemeliharaan, pembaruan, dan penyediaan infrastruktur TI. Biaya diubah menjadi mode pembayaran berdasarkan penggunaan, memungkinkan fleksibilitas anggaran dan penghematan yang signifikan. Keamanan data. Meskipun ada kekhawatiran tentang keamanan data, penyediaan layanan cloud setelah mengembangkan berbagai mekanisme untuk melindungi data pengguna seperti enkripsi, redundansi, dan sertifikasi keamanan. Hal ini menyediakan cloud computing sebagai pilihan yang semakin aman dan andal. Oke, lanjut di slide berikutnya. Siti Rahmalia, tolong jelaskan. Rahma? Tren terkini komputasi tepi edge computing. Pengumpulan data perangkat IoT di tepi jaringan mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, pemrosesan lokal, komputasi tepi memungkinkan pemrosesan data dilakukan di dekat sumber data, mengurangi latensi dan beban jaringan. Analisis cerdas. Algoritma AI dan pembelajaran mesin dapat dijalankan di perangkat tepi untuk menghasilkan wawasan dan tindakan yang cepat. Masa depan sistem distribusi, integrasi, dan kolaborasi. Manfaat sumber daya terpusat, skabilitas tinggi, efisiensi biaya, komputasi tepi, latensi rendah, analisis cepat, hemat bandwidth, Internet of Things, pengumpulan data real-time, otomasi proses, pengalaman penggunaan pintar. Tantangan, teknologi terkini, komputasi awan, keamanan dan privasi, ketergantungan pada konektivitas, komputasi tepi, komputasi terbatas, integrasi dengan awan, Internet of Things, keamanan perangkat, dan interoperabilitas. Oke, selanjutnya Ervin Agustian, silahkan dijelaskan kesimpulannya. Kesimpulan tren inovasi berkelanjutan. Yang pertama, integritas teknologi. Masa depan sistem distribusi akan ditandai dengan integritas yang semakin erat antara berbagai teknologi seperti cloud computing, komputasi tepi, dan Internet of Things. Kolaborasi dan sinkronisasi di antara komponen-komponen tersebut akan menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang lebih efisien, cerdas, dan responsif. Selanjutnya, inovasi berkelanjutan. Perkembangan sistem distribusi tidak akan berhenti di sini. Kita dapat mengharapkan terus
melihat inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perbuatan kebutuhan pengguna, adaptasi yang cepat dan fleksibilitas akan menjadi semakin penting untuk menjaga relevansi dan daya saing sistem operasi di masa depan. Selanjutnya. Peran sistem operasi dalam masa depan terbagi menjadi 3. Yang pertama, integritas cerdas. Sistem operasi masa depan akan menjadi platform yang menghubungkan berbagai komponen terdistribusi, termasuk perangkat IoT, komputasi tepi, dan cloud. Perangkat tersebut akan memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan aliran data, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan integritas yang lancar. Yang kedua, otomasi dan pembelajaran mesin. Sistem operasi generasi berikutnya akan memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mengoptimalisasikan tugas-tugas rutin, memprediksi kebutuhan pengguna, dan mengambil keputusan yang lebih cerdas. Hal tersebut akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengalaman pengguna. Yang ketiga, tentang keamanan dan privasi. Dengan semakin terhubungnya sistem dan meningkatnya volume data, keamanan dan privasi akan menjadi perihal utama. Sistem operasi masa depan harus mampu menyediakan perlindungan yang kuat terhadap ancaman cyber, serta memastikan kerahasiaan dan kontrol atas data pribadi pengguna. Oke, terima kasih teman-teman sudah menjelaskan perkembangan sistem distribusi dalam sistem operasi. Oke, presentasinya akan ditutup dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.